إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من البدعة ومن النار إخواني في الدين a'azakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kami memuji dan mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala, dan juga kami mohon ampunan serta hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami, juga kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak akan dapat atau tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Ikhwani fiddin azakumullah, saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Jalla wa Ala semata. Tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ikhwani fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib, kami mengajak kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk merenungkan dalam hati yang paling dalam. Betapa cepat waktu berjalan tanpa kita sadari. Tahu-tahu kita sudah berada di 3 hari berjalan pada tahun baru, yakni tahun 2025 Masehi. Hal ini, bila kita menyadari, pada hakikatnya semakin menunjukkan berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Artinya, semakin dekat ajal atau kematian kita. Walaupun ajal, rizki, jodoh Allah Jalla wa'ala yang mengetahui.
tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa diakhirkan. Ibn Fidin azakumullah. Setelah kita renungkan, mari kita coba untuk mengambil pelajaran dari berbagai kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang kita saksikan bersama, seperti halnya fenomena gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan juga pembantaian saudara-saudara kita Muslim di Palestina oleh Yahudi laknatullah alaih. Ikhwan fillah azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan pada akhirnya mari kita bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri di awal tahun baru, yakni tahun 2025 Masehi. Ibn Fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terkait materi khutbah Jumat dengan judul muhasabah diri di awal tahun baru. Muhasabah diri di awal tahun baru. Ibn Fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari yang kita lalui semakin menjauhkan diri kita dari dunia. Setiap hari yang kita lalui semakin menjauhkan diri kita dari dunia dan mendekatkan kepada akhirat. Maka sungguh berbahagialah orang atau seorang hamba yang senantiasa menggunakan berbagai kesempatan yang dimilikinya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, serta menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ibn Fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, untuk bisa tetap istiqomah dalam melaksanakan amal soleh, maka salah satu usaha yang ditempuh yakni senantiasa melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah. Ibn Fiddin azakumullah, muhasabah kalau kita tengok berasal dari kata hasiba yang artinya menghisab atau menghitung. Dan sering diidentikan yang lebih luas artinya muhasabah dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, introspeksi diri, wawas diri, refleksi diri, ataupun evaluasi diri. Barakallahu fikum. Para ulama dari masa ke masa senantiasa memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada kaum muslimin supaya melakukan muhasabah. Di antaranya sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu watazanu lil ardil akbar yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ibn azakumullah, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang. Sungguh introspeksi diri pada hari ini lebih ringan daripada hisab di kemudian hari. Berhiaslah untuk penghilatan akbar, yakni hari akbar, pada hari yang segalanya akan tampak dan tidak ada yang tersembunyi dari kalian. Ifani fiddin azakumullah. 3 di antara manfaat muhasabah, yakni yang pertama, mengetahui aib diri sendiri. Seseorang yang tidak mengetahui kejelekan dirinya, tidak akan mungkin mampu membuang kejelekan tersebut. Para ulama terdahulu merasakan bahwa kejelekan mereka sangatlah besar. Padahal sejatinya kejelekan tersebut jauh lebih kecil daripada keutamaan mereka. Ibn azakumullah, seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Wasik mengatakan dengan penuh kerendahan diri, padahal beliau adalah seorang ahli ibadah, abid. Seandainya dosa-dosa itu mempunyai bau, sungguh tidak akan ada seorang pun yang sanggup duduk di dekatku. Demikianlah penuturan sebagian ulama hasil dari muhasabah yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, manfaat dari muhasabah, mengetahui hak Allah terhadap seorang hamba. Mengetahui hak Allah Jalla wa'ala terhadap seorang hamba. Dengan mengetahui hak Allah Jalla wa'ala, maka kita akan selalu berupaya untuk membebaskan jiwa kita dari penyakit ujub, aib bangga diri terhadap amalan kita, dari riya, aib pamer amalan yang tentunya mengotori jiwa kita. Di samping itu, mengetahui hak Allah Jalla wa'ala atas hamba akan membukakan pintu ketundukan, penghinaan diri, dan kepasrahan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi, yakni Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, seseorang itu tidak akan dikatakan memahami agama dengan baik sampai dia murka kepada orang-orang karena mereka menyepelekan hak Allah Jalla wa'ala. Lalu dia lihat dirinya, ternyata dia lebih murka kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, manfaat dari muhasabah, yakni akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Seseorang mukmin meyakini bahwa kelak pada yaumul hisab,
hari perhitungan, dia akan ditanya di mana, dimintai pertanggungjawabannya atas semua amal perbuatan di dunia dalam perkara sekecil apapun. Saat itu hanya rahmat dan ampunan dari Allah Jalla wa'ala yang diharapkan atas amal kebaikan yang pernah dilakukannya, sehingga Allah Jalla wa'ala tidak menyukai hamba yang lalai dan tidak mengharapkan yaumul hisab atau hari perhitungan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah An-Naba ayat 27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap atau takut kepada hisab. Dalam tafsir Asy-Sya'di, maksud ayat tersebut yakni orang-orang kafir tidak beriman terhadap hari pembalasan dan tidak percaya bahwa Allah Jalla wa'ala akan membalas kebaikan dan keburukan manusia dengan balasan yang setimpal. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Fa'in fidina azakumullah kama ajma rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mengambil pelajaran untuk menggunakan sisa usia dengan bercermin kepada apa yang telah lalu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang akan datang itu lebih dekat, dan semua yang ada pada diri kita pasti akan musnah. Maka bersegeralah melaksanakan amalan-amalan soleh sebelum datang kemusnahan tersebut. Marilah kita hendingkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga di tahun baru 2025 ini kita lebih baik daripada tahun 2024. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.